Zionis Yahudi karakternya dibentuk paling tidak dengan 3 sumber rujukan mereka. Yang pertama adalah At-Taurah At-Tahrifah. Yang pertama adalah Taurat yang menurut kita di dalam Quran itu adalah Taurat yang sudah dirubah. Ini yang pertama. Jadi masdar pertama atau sumber pertama yang dijadikan rujukan pembentukan karakter orang-orang Zionis Yahudi adalah At-Taurah At-Tahrifah. Yang kedua adalah At-Talmud. Ya, yang kedua Talmud, yang ketiga Protokolat Yahudiyah. Ya, atau protokol Zionis, ya, protokol Suhyuni atau protokol Zionis. Dan perlu kami sampaikan juga, peserta musyawarah kerja Aqsa Working Group ini datang dari berbagai daerah, dari mulai Lampung, Kalimantan Timur, Utara, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah Utara, dan dari beberapa tempat yang lain. Ikhwan akhwat, mari kita buka taklim kuliah subuh kita pagi ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ma yanfa'uni, amin. Baik, langsung saja waktu kami persilakan kepada Ustaz Ahmad Soleh untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan kaum muslimin, akhwat kaum muslimat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita akan melanjutkan beberapa menit ya untuk mencoba menggali mutiara-mutiara yang terkandung di dalam masdar atau sumber dari ajaran Islam, yaitu dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Bahkan kita juga mencoba melirik bagaimana perjalanan sejarah nenek moyang kita, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, yang telah menorehkan sejarah emasnya. Dengan tema kita dihubungkan dengan perjalanan pembebasan Masjid Al-Aqsa, karena memang ini rangkaiannya dengan kegiatannya ikhwan-ikhwan kita di Aqsa Working Group. Para ikhwan sekalian, kalau merujuk kepada beberapa literatur bahwa Zionis Yahudi karakternya dibentuk paling tidak dengan 3 sumber rujukan mereka. Yang pertama adalah At-Taurah At-Tahrifah. Yang pertama adalah Taurat yang menurut kita di dalam Quran itu adalah Taurat yang sudah dirubah. Ini yang pertama. Jadi masdar pertama atau sumber pertama yang dijadikan rujukan pembentukan karakter orang-orang Zionis Yahudi adalah At-Taurah At-Tahrifah. Yang kedua adalah At-Talmud. Ya, yang kedua Talmud, yang ketiga Protokolat Yahudiyah, ya, atau protokol Zionis, ya, protokol Suhyuni
atau protokol Zionis. Dengan inilah mereka membina para generasinya dengan masdar-masdar inilah, dengan sumber-sumber yang tiga, mereka membentuk para generasinya dari generasi ke generasi untuk bisa menjadikan mereka bukan hanya menguasai Palestina, tetapi harus mampu menguasai seluruh dunia. Tetapi yang menjadi target pertama adalah Filastin atau Balastin ini, Palestina ini. Dan kita bisa melihat ini sebagai evaluasi kita, ya, sebagai evaluasi bagaimana kemudian mereka sedikit demi sedikit memperluas daerah kekuasaannya yang mereka klaim. Lihat di beberapa perkembangan tiap tahun bagaimana Palestina semakin menyempit. Sekarang boleh dibilang hanya tinggal 2 titik saja seakan-akan. Namun kemudian ini sesungguhnya kalau kita merujuk itu, kalau kita melihat mereka perjalanan Zionis Yahudi seperti itu. Jadi mereka terus menerus karena memang tujuan mereka seperti itu, menanamkan dalam bahasa kita akidah mereka begitu. Menanamkan akidah mereka kepada anak-anaknya, ya, bagaimana mereka supaya begitu yakin dengan 3 masdar tadi, 3 sumber rujukan mereka untuk membentuk karakter anak-anak mereka, para pemuda mereka. Sebagaimana kita lihat di video yang beredar, bagaimana kemudian mereka mencaci Nabi kita, mencaci orang Arab, mencaci ikhwan kita di Palestina. Mereka mengatakan hendaknya kalian pergi dari Palestina. Itu mereka tuh yang mengatakan begitu. Anak-anak Zionis memang sudah dibina seperti itu. Dan Anda lihat itu yang bicara bukan para suyuh, bukan para orang tua, anak-anak dan para pemuda itu yang begitu. Nah, ini artinya apa? Hendaknya kita mampu menafsirkan, mampu membaca peristiwa itu ada apa. Kalau kemudian kita menjadi masalah ketika membina anak-anak kita, kemudian ini bahwa itu adalah pekerjaan yang tidak layak, tidak selayaknya membawa anak-anak, tapi di mereka itu seperti itu. Itu satu. Namun kemudian saya ingin melanjutkan kepada pihak kita sekarang. Jadi kalau lihat tadi 3 masdar tadi rujukan mereka, ya, dan kalau para ikhwan ingin memperdalam salah satu misalnya referensi tentang Talmud, para ikhwan bisa merujuk ke Mina. Di situ Imamul Muslimin telah menulis salah satunya tentang pembahasan tentang Talmud. Nah, saya kira ini menjadi perlu khususnya bagi ikhwan-ikhwan kita di AWG untuk mampu membuat sebuah silabus untuk memperkenalkan juga, tidak harus memperdalam, ya, memperkenalkan bahwa mereka itu seperti apa. Terus kita melihat evaluasi kita sebagai muslim seperti apa. Nah, lalu bagaimana kita sekarang menghadapi mereka? Di dalam Al-Quran yang berbicara tentang Bani Israel itu ditemukan di dalam surat Bani Israel, yang kemudian dikenal juga adalah surat Al-Isra, atau dikenal juga dengan surat Subhana, gitu ya. Subhan karena memang dimulai dengan kata Subhana. Al-Isra karena perjalanan di malam hari itu yang ada di ayat itu juga, ya, bicara tentang nama surat tersebut. Tapi menarik para ikhwan sekalian, dalam pendekatan bukan keajaiban, kemukjizatan Al-Quran, ini yang menarik. Dalam pendekatan kemukjizatan Al-Quran banyak hal yang bisa digali, yang kemudian bisa ditentukan langkah-langkah dari isyarat kemukjizatan itu sebagai langkah-langkah strategis maupun langkah-langkah teknis. Di antaranya adalah misalnya satu ayat yang mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq dan dengan agama yang benar. Saya terjemahkan dulu agama yang benar, nanti akan kita lihat apa yang sesungguhnya yang bisa kita gali dari kata itu. Untuk apa? Liyuzhirahu, untuk menzohirkan apa yang dibawa oleh Rasulullah tadi di atas agama-agama lain seluruhnya.
walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya alias membencinya. Ayat yang sama ini tadi diantaranya itu di dalam surat Taubah ayat 33, namun ayat yang sama juga yang lafadznya atau isinya sama persis seperti itu ditemukan juga di dalam surat As-Saff ayat 9. Jadi surat Taubah atau surat Baro'ah, kemudian surat As-Saff, kemudian ada ayat yang mirip dengan itu tetapi diakhiri dengan wa kafa billahi syahida huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Itu terdapat di dalam surat Al-Fat ayat 28. Kalau ayatnya berbicara bahwa Allah telah mengutus seorang rasul untuk memenangkan, zahir itu menampakkan, zahara gitu kan, menjadi tampak jelas, maka bisa dimaknai pula kemudian untuk mengunggulkannya, yang sering diterjemahkan oleh para penerjemah Quran menjadi untuk dimenangkannya atas seluruh agama yang ada tadi. Itu menarik sekali. Seringkali di antara kita berbeda pendapat dalam memaknai din. Ada yang tidak menyukai dengan terjemahan agama karena agama sekedar tidak ribut, ya, sekedar tidak apa namanya, ya tidak rame lah, artinya jadi tertib, jadi bagus gitu kena agama itu ya. Nah, din kalau kita lihat dari asal hurufnya dal, iya, nun, paling tidak saya mengenal dari dari huruf itu menjadi dua kata, yaitu dainun dengan dinun. Ya, din atau dain. Jika dain yang diterjemahkan oleh kita sebagai hutang adalah sesuatu yang harus dikembalikan oleh seseorang kepada pihak yang memberinya pinjaman, berarti mengatur hubungan dua orang, itu dain. Maka dapat dilihat dari akar kata yang sama itu, maka din gitu ya adalah sesuatu yang mengatur hubungan antara beberapa pihak, minimal dua pihak. Ya, kalau kita melihat nanti akan kita temukan hubungan antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama manusia, antara kita dengan makhluk Allah yang lain, antara kita dengan sesama manusia, juga bicara nanti aturan bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama ikhwan, sesama muslim, sesama makhluk Allah yang lain. Itu disebut dengan din. Nah, dinul haq ini telah mengajarkan itu. Jadi din inilah yang harus kita aplikasikan bagaimana membentuk karakter kita dan karakter anak-anak kita. Kalau kemudian tadi dijelaskan seperti itu mereka telah membina anak-anak mereka, dengan seperti itulah sikap-sikap mereka yang kita kenal, maka kita dijanjikan oleh Allah dengan kemenangan, ya, kemenangan tadi bisa menampakkan tadi menjadi zahir. Paling tidak tadi pertama apa? Terdapat di dalam surat Taubah. Surat Taubah bermakna taba yatubu taubah, kembali. Maka kita harus kembali kepada jalan yang tadi diturunkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada tauhid, kembali kepada bimbingan Allah, yang bahasa kita kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Itu penerjemahan yang bisa kita pahami. Kembali kepada ajaran tauhid dengan meninggalkan perpecahan, karena perpecahan adalah bagian dari karakteristik orang-orang musyrik. Taubat dari sifat-sifat kemusyrikan, ya, maka salah satunya adalah bagaimana kita mengupayakan sebagai ahlu tauhid. Baro'ah juga pemutusan hubungan. Maka sesungguhnya kalau kita mau menerjemahkan kenapa kita harus mandiri dari sisi pangan, ya, ketahanan pangan, yang lain-lainnya, itu adalah upaya-upaya agar kita mandiri, ya, swasembada pangan atau yang lainnya, agar kita mampu baro'ah, memutuskan hubungan suatu saat dalam berbagai hal dalam masalah-masalah ini dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau begitu dapat kita lihat pertama baro'ah atau taubah, kemudian setelah itu kata tersebut yang akan mengakibatkan orang musyrik tidak suka itu, walau karihal musyrikun, itu terdapat di dalam surat As-Saff. Bagaimana barisan ini ditata, bagaimana barisan itu bisa rapat. Ketika saya menyebut barisan, maka ilustrasinya bukan hanya barisan yang bersifat hissi, bukan saf-saf, bukan hanya saf-saf yang ditata sebelum sholat, tapi bagaimana juga kita mampu menata barisan kita, barisan umat Islam, sehingga menjadi satu saf yang lurus seperti bangunan yang saling menguatkan. Jadi yang pertama pemutusan hubungan, kemudian pertama kembali kepada Allah, kepada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melakukan pemutusan dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menata hubungan, menata barisan intra dan inter umat Islam. Maka kemudian dijanjikan wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi, dan itu terdapat di dalam surat Al-Fat, surat kemenangan. Dalam surat kemenangan tentu mungkin ada yang mengatakan, loh itu kok cocokologi ya, mencocok-cocokkan. Para ikhwan, Al-Quran itu bisa digali dari berbagai sisi pun itu mesti bercahaya, berkilau mutiaranya. Maka para peneliti Quran itu tidak terus sejak zaman para sahabat sampai kita hari ini terus akan bertambah pengetahuan yang bisa digali dari perspektif yang berbeda, dan akan menghasilkan sebuah produk yang sangat bermanfaat sesuai dengan zamannya. Nah, maka oleh sebab itu zaman kita bagaimana lagi menelitinya agar itu menjadi manfaatnya terasa. Bukan berarti kita kemudian meninggalkan jangan kita anggap bahwa kita meninggalkan paradigma para ulama salaf. Tidak, justru paradigma para ulama salaf itu menjadi pondasi yang tidak bisa kita tinggalkan. Harus dari mereka lah kita beranjak memikirkan dan menggali tentang Al-Quran. Nah, ini yang harus dipahami, karena khawatir ada di satu sisi isunya sebuah akselerasi, tetapi di sisi lain itu dianggap sebagai sebuah ketimpangan. Memang akselerasi kan loncatan yang begitu cepat, sehingga bisa dimaknai karena tidak seimbang, maka ada dua penilaian seperti tadi. Dan itu saya kira penilaian-penilaian semacam itu atau kesimpulan-kesimpulan semacam itu lumrah terjadi, karena tadi paradigma atau kacamata yang digunakannya berbeda. Tetapi sekali lagi, ketika Al-Quran itu ditafsirkan dengan berbagai macam, namun menghasilkan sebuah produk yang mengantarkan kepada ketakwaan, maka ini yang kemudian dalam statement Imam Ali radhiyallahu anhu menjadi sesuatu yang direkomendasikan. Maka kalau kita lihat bagaimana para ahli tafsir dari kalangan para ulama salaf dengan metodologi penafsirannya adalah bil ma'fur, sampai kemudian menjadi muncul perkembangan tafsir bil ilmi, itu sangat saling menguatkan, sehingga mutiara-mutiara kemukjizatan Al-Quran semakin tergali, ya, meskipun tidak akan pernah kering, tidak akan pernah habis. Nah, saya ingin lanjutkan. Jadi untuk bisa menzahirkan tadi, paling tidak dalam isyarat ini kita harus bertaubat kepada Allah, kembali kepada tauhid. Kemudian yang kedua, memutuskan hubungan dengan setiap yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bentuk barisan dengan rafi, yang sering kita katakan sawu sufufakum, itu adalah satu sunnah. Di sisi lain itu adalah simbolis yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak bermakna simbolis saja, tapi itu adalah syariat, namun ada pesan simbolis yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sawu sufufakum tadi atau as-saff tadi. Maka kemudian al-fat, kemenangan bisa didapat, wa kafa billahi syahida. Menarik kemudian di dalam surat Al-Fat di ayat sesudahnya, itu di ayat 28, di ayat 29 sebagai gambaran. Kalau tadi bicara tentang pemikiran strategisnya, bagaimana sekarang melihat pembentukan karakter dari orang-orang yang ada di dalam perubahan itu. Maka menarik untuk diteliti. Di situ dinyatakan Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah,
Muhammad itu utusan Allah. Sampai di sini ketika kita kan Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka semua sepakat. Semua sepakat. Namun ketika kita memberi gelar lain kepada Nabi Muhammad tanpa dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah secara pasti, di sini mulai terjadi perbedaan pendapat, mulai terjadi perdebatan-perdebatan. Tapi kalau ditanya siapa Nabi Muhammad, utusan Allah, Rasulullah, selesai, insya Allah sepakat sama. Tapi kalau kemudian oh Nabi Muhammad ini kada wa kada, kada wa kada, maka mulai itu terjadi perdebatan-perdebatan yang justru bukan saling memperkuatkan sayangnya, tapi justru saling menjatuhkan. Tayyib, saya ingin kemukakan kita sepakati bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, karena memang ayat mengatakan seperti itu. Walladzina ma'hu, dan orang-orang yang bersamanya. Sebagian mengatakan yang dimaksud bersamanya adalah orang-orang yang hidup sejaman dan beriman kepada beliau, yang disebut sebagai sahabat. Maka ayat ini menjadi dokumen bagi kita, bagi orang-orang sesudahnya, bahwa para sahabat punya karakter semacam itu, sekaligus juga sebagai dorongan bagi kita untuk bisa menjadikan karakter tadi sesuatu yang harus diraih. Jika walladzina ma'ahu juga dimaknai bersama Nabi Muhammad SAW, walladzina, dan orang-orang yang bersamanya dalam akidahnya, dalam keyakinannya, dalam pengertian lain, kita sebagai pelanjut Nabi Muhammad SAW juga harus merujuk kepada ayat itu, walladzina ma'hu. Apa itu? Asyidda'u 'alal kufar, tegas, keras kepada kufar. Paling tidak ada 3 kata di dalam Quran, paling tidak yang ditemukan, meskipun juga mungkin bisa jadi ada yang lain, jamak dari kafir ya, atau dari huruf kaf, ro, fa dan ro. Ada kafirun atau kafirin, ada kufar, ada kafaroh. Ini menarik sekali, dan saya kira Imamul Muslimin sering menyampaikan pembahasan tentang ma farqu baina kufar wal kafir atau wal kafirun ya. Nah, jadi kufar itu menunjukkan apa namanya, hal yang menunjukkan bahwa dia sering, terus menerus, bahkan sering melakukan yang demikian itu. Maka kafir adalah orang yang menutup hatinya untuk tidak menerima risalah, itu kafir ya, atau kafirun. Tapi kalau kufar, mereka yang bukan hanya menolak risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bukan hanya menutup hatinya, tapi juga berbalik memusuhi, bahkan memerangi orang yang membawa risalah itu. Maka ini adalah satu sistem aturan yang sangat adil, karena bukan hanya dalam pemahaman Islam saja seperti itu. Dimanapun agama apapun, jika agamanya diserang, jika aturannya kemudian dilecehkan, maka mereka akan bereaksi dengan keras. Bukan hanya agama, siapapun, bangsa apapun, jika disakiti, jika diserang, maka mereka akan bereaksi keras. Sehingga kalimat ini menjadi wajar. Asyidda'u 'alal kufar itu sangat wajar dilakukan sebagai ajaran dalam membina sebuah sistem kehidupan tadi yang mengatur manusia, karena sangat wajar, semua manusia bisa menerimanya ya. Jadi asyidda'u 'alal kufar itu, jadi yang dimaksudkan tegas dan tegas adalah kepada orang-orang yang memerangi kita ya. Adapun terhadap orang-orang kafir secara keseluruhan, maka hendaknya kita berlomba-lomba bersama mereka. Jadi fastabiqul khairat, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, itu hubungannya antara kita umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi perlombaan itu yang harus kemudian dilihat. Jangan sampai kemudian umat Islam ya tidak kalah dalam perlombaan ini, maka dia kemudian tidak terhormat di hadapan orang apa, di hadapan umat lain. Maka a'izzah, kehormatan atas orang-orang kafir ini harus menjadi sebuah pertimbangan. Maka ini ya sesungguhnya penjelasan yang sangat global menurut saya, perlu penjelasan tafsili, perlu penjelasan detil. Namun karena memang waktunya sangat terbatas, maka ini yang harus kita pahami. Jadi ada langkah strategis, tapi juga tadi ada langkah-langkah yang bisa kita pahami sebagai langkah teknis. Jadi asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Saya kira tentang ruhama'u bainahum
juga kita lihat bagaimana kata rahmah itu, bagaimana diantara kita saling mendukung. Jadi asalnya kan saling mendukung, saling memberikan upaya dan daya kepada orang yang dianggap oleh kita tidak berdaya, sehingga ia memiliki daya. Orang yang lemah kemudian dibantu oleh kita sehingga dia menjadi kuat, itulah rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat makhluknya itu lemah, tidak berdaya, maka oleh Allah diberi upaya, diberi daya sehingga makhluknya punya daya. Itulah rahmat. Hanya saja Allah punya sifat Ar-Rahman, sangat rahmatnya, sangat, dan berkelanjutan terus menerus tanpa putus. Ar-Rahim. Nah, maka oleh sebab itu ruhama'u bainahum, di antara kita saling memberdayakan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merobohkan, tetapi saling bahu membahu untuk menghadapi seperti apa tadi yang dijelaskan di awal, bagaimana orang-orang Zionis Yahudi itu membina anak cucunya. Jadi ini saya kira, adapun berikutnya sesungguhnya tadi sudah dijelaskan kembali kepada ketauhidan, karena tarahum ruk'an sujada, kamu akan melihat mereka pengikut pada para nabi, pengikut Nabi Muhammad ini yang diinformasikan di dalam Injil dan Taurat pun seperti itu. Mereka banyak ruku' dan banyak sujud. Ruka' sujud, bukan hanya roki', bukan hanya sajid, tapi ruk'an wa sujadan. Banyak melakukan ruku', banyak melakukan sujud. Awalnya itu dimaknai banyak melakukan sholat. Namun kemudian sebagian ulama mengatakan karena sholat adalah emaknya, mother, ya, emak dari segala kebaikan, maka dimaknai bahwa ruk'an sujadan, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, banyak melakukan amal solih, amal yang memperbaiki. Karena solih itu lawan dari kata fasad, lawan daripada kerusakan. Maka amal solih adalah amal yang senantiasa memperbaiki. Ini pengertian-pengertian yang sederhana. Ini saja saya kira para ikhwan sekalian yang dapat saya kemukakan. Intinya, kesimpulannya, yang pertama, sebaiknya juga kita mengenal karakteristik Zionis Yahudi. Mereka terbentuk dari 3 masdar, dari 3 referensi, yaitu At-Taurah, At-Tahrifah, kemudian At-Talmud, yang ketiga adalah protokol Zionis. Nah, dengan masdar inilah kemudian mereka membina keturunannya, mereka berpolitik dengan merujuk kepada ini semua. Maka kemudian mereka, kita lihat bagaimana kemudian perjalanan saudara-saudara kita di Palestina dari tahun 48-47 seperti apa peta Palestina, kemudian seperti apa, termasuk karakteristik mereka itu di dalam Talmud itu, jadi berbohong itu wajib, apalagi itu ditujukan kepada selain mereka. Ya, saya perlu tambahkan ini. Jadi kalau zina itu jika mereka dengan mereka, maksudnya Yahudi dengan Yahudi. Tapi kalau Yahudi terhadap yang lain atau menjadikan orang lain melakukan itu, bagi mereka itu bukan zina. Mencuri itu jika terjadi antara mereka dengan mereka, tapi kalau mengambilnya bukan dari bangsa mereka, bukan dari komunitas mereka, maka itu sah-sah saja menurut Talmud. Maka ketika mereka menemukan satu barang dan diketahui barangnya milik siapa, tapi ternyata itu goyim itu adalah non-Yahudi, maka haram untuk dikembalikan. Maka ini bisa kita pahami, kita sadari bahwa Palestina jangan diharapkan berdasarkan ajaran ini akan dikembalikan secara sukarela, tetapi harus dibicarakannya bukan semata-mata dengan diplomasi, tetapi dengan sesuatu yang kita harus merujuk kepada Rasulullah, seperti apa dulu Rasulullah berhadapan dengan Yahudi tersebut. Ini saja. Dan yang kedua, poin yang kedua, hendaknya kita kembali bersibuk ria. Bersibuk ria itu maksudnya betul-betul menggali, bercengkrama, bersahabat dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan tarikh para khulafaur rasyidin dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini saja 2 poin yang dapat saya simpulkan, yang dengan itu insya Allah apa yang telah dibuktikan oleh Rasulullah dalam para sahabat, insya Allah kalau jalannya sama maka akan berjumpa di tempat yang sama pula. Tapi barang siapa yang menempuh jalan yang berbeda, maka dikhawatirkan ia tidak akan sampai kepada tujuan sebagaimana telah sampainya orang-orang yang telah sampai kepada tujuan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jazakallah khair Ustaz Ahmad Soleh. Para ikhwan, hanya beberapa menit tapi banyak sekali poin yang disampaikan dan membuat saya jadi semakin penasaran karena dari yang disampaikan beliau tadi rasanya banyak sekali yang bisa digali, diperdalam lebih banyak lagi gitu. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain Ustaz Aso berkenan untuk memperdalam yang tadi beliau sampaikan. Baik para ikhwan, mari kita tutup taklim subuh kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.